Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Catherine Orbaestano dengan NIM D1B1190003, kelas Agroteknologi A. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas mandiri saya yang ketiga dengan tema teknologi produksi spesifik lokasi. Adapun materi pokokan yang dibahas pada hari ini yaitu tipe-tipe lahan suboptimal, sumber cekaman abiotiknya, dan teknologi pengendaliannya. Selanjutnya, pada gambar di samping, pada gambar B dan E, itu disebabkan oleh stres biotik oleh serangga. Nah, pada gambar B, adanya daun-daun pada tanaman terong yang berlubang akibat dimakan oleh ulat gerayak. Ulat gerayak gelitur secara sedikit demi sedikit menjadi habis. Sedangkan pada ulat dewasa, ia akan memakan seluruh daun termasuk tulang tanaman. Nah, sedangkan pada gambar E, itu pada tanaman serai terdapat ulat daun, yaitu yang bahasa latinnya Diapania indica S, yang bersembunyi di bagian-bagian daun. Nah, induk ulat ini biasanya meletakkan telurnya pada daun atau ketiak daun, juga sekaligus menjadi bahan makanan mereka. Selanjutnya, adapun teknik pengendalian pada stres biotik oleh serangga. Nah, pada teknik pengendalian ini menggunakan tumbuhan Kirinyo atau bahasa latinnya Chromolena odorata L. Nah, gulma ini berupa semak berkayu yang dapat berkembang dengan cepat dan memiliki efek alelopati yang dapat menyebabkan keracunan, bahkan kematian ternak, serta dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Nah, dengan adanya gulma ini, kandungan dalam tumbuhan Kirinyo sangat efektif untuk dibuat ekstraksi sebagai bahan baku pestisida nabati untuk penanggulangan organisme pengganggu tanaman seperti hama ulat gerayak tersebut. Nah, sumber gambar ini diambil dari pemukiman rumah kos. Selanjutnya, pada gambar A disebabkan oleh stres biotik oleh gulma. Nah, adanya lingkungan budidaya kelapa yang dipenuhi gulma, timbulnya gulma karena faktor pengendalian yang kurang teratur dan tepat mengakibatkan pertumbuhan kelapa kurang baik karena terjadinya persaingan unsur hara, air, dan cahaya. Mengapa terjadinya persaingan unsur hara, air, dan cahaya? Karena banyaknya gulma-gulma yang tumbuh di area-area sekitar budidaya tanaman kelapa tersebut. Selanjutnya, teknologi pengendalian stres biotik oleh gulma memakai tanaman pohon damal atau daun gamal. Nah, ini merupakan tanaman legume yang merupakan pakan ternak populer. Nah, keunggulan tanaman ini sebagai pelindung dan juga meningkat kesuburan tanah serta menahan erosi, mampu menghasilkan bahan organik dalam jumlah tinggi, serta dapat memfiksasi nitrogen dari udara dan meningkatkan kandungan nitrogen dalam tanah. Nah, sumber gambar tersebut diambil dari lahan 2 Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Selanjutnya, yang ketiga, stres biotik oleh bakteri dan fungi. Nah, pada gambar C, kita bisa lihat situ, itu adalah tanaman terong. Nah, pada pengamatan kasat mata, dapat disimpulkan bahwa gambar di samping disebabkan oleh penyakit layu yang timbul akibat jamur dan bakteri. Nah, gejala yang tampak karena layu pada daun lama-kelamaan akan kecoklatan dan akhirnya mati. Nah, untuk teknologi pengendalian stres biotik oleh bakteri dan fungi ini, pada gambar di samping terdapat bawang putih, kunyit, dan lengkuas yang dapat diekstrak menjadi fungisida nabati dalam peran yang dapat menjadi pengendali bakteri dan fungi pada tanaman. Dan yang keempat, stres biotik oleh nematoda. Nah, pada bagian gambar F, gejala yang timbul pada akar tanaman akibat nematoda bengkak akar oleh Melodicon spp
Nah, patogen ini ditularkan melalui tanam yang terinfeksi akibat serangan tampak pada perakaran terdapat benjolan-benjolan yang tidak beraturan. Nah, tanaman yang terserang ini biasanya menunjukkan gejala yang tidak normal seperti kerdil, cenderung layu pada hari panas, dan akarnya mengalami pembengkakan. Nah, sedangkan untuk teknik pengendalian stres biotik oleh nematoda ini sendiri menggunakan tanaman yang dikenal dengan kenikir atau dalam bahasa Latinnya Tagetes spp. Nah, tanaman ini sebagai sela atau ditanam rotasi dengan tanaman sayuran lainnya. Nah, kenikir ini dapat mencegah menetasnya telur sehingga mengurangi perkembangbiakan nematoda bengkak akar. Karena tanaman ini mengeluarkan substansi yang beracun yang akan meracuni nematoda tersebut. Oke, sekian dari hasil presentasinya. Presentasi saya kurang lebihnya mohon maafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.